Selamat datang di studio baru Imam Nirwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Imam Nirwan. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja guys, klik tombol subscribe-nya dan juga aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video gue berikutnya. Oke guys, selamat datang di studio baru Imam Nirwan. Ya, ini adalah studio baru gue guys, dengan tampilan yang baru, yang mudah-mudahan bikin kalian makin semangat nontonnya gitu ya, nggak ngebosenin, nggak, ya pokoknya makin nyaman lah nonton konten-konten dari gue nih guys. Oke, gue mau nyeritain sedikit sih studio gue sekarang, perlengkapannya seperti apa aja sih dan setnya seperti apa gitu ya. Jujur aja di studio yang baru ini dia tuh lebih kecil ya ukurannya dibandingkan dengan studio yang sebelumnya gitu. Nah kalau yang sekarang ini kalau nggak salah sekitar 2,5 meter kali 3 meter kalau nggak salah ya, dan tingginya juga dia nggak terlalu tinggi, ini tingginya cuma 2,3 meter kalau nggak salah guys. Oke kan, bener-bener sempit banget, dan sebenarnya nggak ini doang isinya gitu. Di situ ada rak gitu, rak yang isinya macam-macam barang-barang gitu ya. Di ruangan ini tuh ada 3 meja, ada 2 kursi yang masuk semua ke sini, tapi dengan space terbatas ini mudah-mudahan bisa tetap menghasilkan gambar yang bagus ya guys. Gue akan jelasin dulu ya apa aja sih sekarang yang gue pakai gitu ya. Yang pertama tentu kameranya. Nah, kameranya ini kalian sebenarnya kalau udah nonton di video sebelumnya tuh ada ya. Jadi gue beneran nggak bisa beralih dari Sony guys. Oke, kamera gue sekarang adalah Sony A7C. Yes, ini adalah kamera full frame dengan ukuran yang compact banget. Jadi enak banget dibawa, enak banget buat dipakai kemana-mana, dibawa kemana-mana itu enak banget, ringan gitu ya guys. Nah, untuk lensanya itu pakai lensa full frame Sony G-Lens 20 mm f1.8 guys. Yes, ini wide banget ya, 20 mm. Jadi cocok banget buat kalian yang studionya fit banget kayak gua gitu guys ya. Dan saking wide-nya, karena ini full frame ya, gua bahkan nih pakai mode APS-C nih sekarang nih guys. Berarti itu sekitar 30 mm, dan kalian masih bisa lihat hasilnya masih cukup lebar ya guys. Sekarang kita masuk ke lighting-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Banyak banget yang nanya lighting buat di studio yang enak tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih setup gambar yang kalian tonton sekarang ini gimana? Bagus nggak? Kalau menurut gua sih asik gitu ya. Jadi cahaya ke guanya masih dapet, semua ada backgroundnya juga oke gitu ya. Nah, gue akan jelasin satu-satu ya. Oke, yang pertama key light atau main light ya. Ini gue masih pakai lampu yang sama. Ini ada Godox SL60W ya, 60 watt. Dan yang membedakan dari sebelumnya adalah ukuran dari softboxnya guys ya. Softboxnya gue masih pakai oktagon. Bukan oktagon ya, bentuknya okta gitu ya. Cuman ini diameternya 80 cm sekarang guys. Kalau dulu sebelumnya di studio yang pertama itu 120 cm. Kenapa gue kurangin? Oke, yang pertama kalau kita pakai yang 120 cm dengan Godox SL60W itu powernya nggak ngangkat, jadi intensitas cahayanya itu berkurang gitu guys, jadi nggak efektif banget. Selain itu juga dia makan space banget, karena di 120 cm tuh berarti sebesar meja gua saat ini guys, tuh lebar banget ya, 120 cm gitu ya. Dan lampu ini gua set 45 derajat dari posisi gua ya guys, kalian bisa kira-kira di sini ya. Kemudian untuk intensitasnya itu gua pakai hanya sekitar 30%. Yes, 30% guys. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pakai key light atau main light seperti ini, kalian wajib pakai grid. Kenapa pakai grid? Biar cahayanya itu fokus ke kalian, dibatasi ya, fokus ke sini aja, dan dia tuh nggak bocor sampai ke belakang-belakang gitu guys. Kemudian lampu yang berikutnya adalah fill light. Fill light itu biasanya ngeletakinnya itu ada di sebelah kanan gua guys. Dan intensitasnya tentunya lebih kecil dibandingkan key light ini. Cuman sekali lagi karena space gua terbatas, gua nggak pakai key light. Gua memanfaatkan ini. Ini adalah reflektor. Yes, reflektor ini biasa dipakai buat motret ya. Dan di sini gue pakai yang silver, nih diameternya sekitar 120 cm. Dan ini sangat membantu banget buat mantulin cahaya dari key light, mantulin ke kita lagi untuk mengisi area-area yang kosong. Jadi membuat gambar kalian lebih terang gitu ya, lebih kelihatan mukanya gitu, nggak ada bagian yang gelap gitu ya guys. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah background light atau practical light. Nah, kalian bisa lihat sendiri di belakang gue itu ada cahaya berwarna biru gitu ya. Sebenarnya bukan cahayanya yang berwarna biru, tembok gue emang yang baru dicat gitu. Nah, ini gimana bisa keluar cahaya seperti ini? Ya, gue pakai lampu lagi guys di bawah. Jadi persis posisinya di belakang gue, di bawah gitu ya. Dan gue kasih bangku di situ, gue pasang 2 lampu. Nah, lampunya apa? Gue memanfaatkan lampu biasa, lampu rumah. Jadi dulu gue punya holder lampu E27 yang biasa dipakai buat continuous light ya, yang pakai payung gitu ya. Nah, gue pasangin lampu Philips biasa ya, 4 watt masing-masing, jadi total 8 watt. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri deh. Jadi dia punya gradasi warna yang cukup bagus ya buat background, biar kelihatan lebih apa ya, lebih enak aja dilihat objeknya gitu. Tapi orangnya nggak tahu ya, enak nggak dilihat.
Oke, terus di sana tuh ada pohon-pohonan ya, pohon-pohonan, iya pohon artifisial gitu ya, pohon bohongan gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin itu ada warna-warna sedikit merah-merah gitu ya. Nah itu juga gue pakai lampu praktikal ya, dan itu gue memanfaatkan lampu yang ada ya. Jadi gue punya lampu, gue lupa namanya T5 atau TL5 gitu, T5 kalau nggak salah, itu murah tuh, warna merah. Jadi gue tembak aja ke atas kayak gitu guys. Itu untuk lampu ya. Jadi kalian bisa berkreasi dengan lighting yang ada. Oh ya, sebelumnya ini sebenarnya konsepnya untuk podcast 2 orang ya. Ini gue udah siapin juga nih peralatan untuk 1 orang lagi. Ini juga ada kursi nih, ada kursi 1 lagi buat berdua gitu. Walaupun sedikit dempet-dempetan tapi masih dapat lah, insya Allah masih dapat, bisa buat berdua gitu. Ya kalau misalnya lagi nggak ada yang datang ya gue bikin konten aja kayak gini sendiri. Oke, yang pertama mic-nya masih sama ya. Ini mic Rode Pod mic. Kenapa gue pilih ini ya? Dia dynamic microphone, jadi suaranya lebih fokus dengan sumber suara yang ada gitu. Jadi ambience suara yang ada di sekeliling kita tuh nggak bakal masuk guys. Nah yang membedakan adalah di sini adalah stand mic-nya. Yes ya. Ya sebelumnya gue pakai Rode PSA-1 ya, yang model di meja gitu ya. Terus ada armnya, terus geser-geser gitu ya. Kalau menurut gue setelah gue pakai itu agak ribet ya. Terus juga kelihatan sumpek banget ruangan gitu ya, karena nggak simple gitu. Jadi akhirnya gue ganti sama ini guys ya. Ini Rode apa sih namanya ya, DSA-1 atau apa gitu, gue lupa ya. Ini harganya 300.000. Ini model stand mic yang di meja gitu ya. Jadi kalau kalian lihat sendiri kan ya lebih simple aja, lebih sederhana gitu ya, lebih nggak kelihatan sumpek, nggak kelihatan ribet ya. Jadi gue pakai ini guys, dan ini gue pakai 2 ya. Oke, kemudian untuk headphone-nya masih sama, headphone-nya Audio Technica ya, masih enak banget buat audio monitoring. Kemudian di bawah ada mixernya. Nah mixernya ada di sini guys, persis di depan gua, di bawah gua guys. Untuk mixernya masih sama, ini adalah Rodecaster Pro. Pengaturannya gampang banget bahkan buat kalian yang masih pemula gitu ya. Kemudian di depannya lagi ada ATEM Mini. Yes, ini ATEM Mini gue fungsikan sebagai video switcher. Jadi kalau misalnya gue pakai multiple kamera ya, itu gue bisa pakai otak-atik pindah-pindah kameranya. Dan selain itu juga ATEM Mini ini bisa gue pakai untuk output ke monitor yang satu lagi. Misalnya gue lagi butuh gitu ya, di situ ada monitor lagi untuk preview hasil gambarnya gitu ya. Karena walaupun kamera ini bisa di flip ke depan layarnya, tapi kan kecil banget gitu ya. Kadang-kadang kita mau ngelihat detailnya agak susah gitu karena kecil banget gitu. Jadi biasanya kalau misalnya gue membutuhkan gambar yang lebih detail, gue akan lempar ke monitor yang itu guys. Oke, kemudian yang selanjutnya ATEM Mini ini biasa gue pakai buat ngezoom. Yes, buat video conference gitu, biar ala-ala keren-keren gitu guys. Kalian bisa ngezoom dengan tampilan seperti ini gitu ya, dibandingkan kalian menggunakan kamera laptop gitu kan. Walaupun laptop kalian speknya dewa, harganya selangit, tapi tetap aja gue jamin kameranya bakalan hancur guys. Jadi kalian bisa manfaatin ATEM Mini itu sebagai itu guys. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya kamera, nggak punya ATEM Mini, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian mau video conference yang bagus gitu ya, kalian bisa memanfaatkan handphone kalian bisa jadi webcam. Nah untuk link videonya kalian bisa tonton yang di sini atau di sini guys. Oke guys, mungkin segitu dulu aja ya perkenalan studio YouTube gua yang baru gitu ya. Dan di sini gua akan lebih banyak bikin konten seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian gak cepat bosan ya. Mudah-mudahan kalian tetap bisa enak ngelihat kontennya gitu, bukan ngeliat mukanya. Oke deh, segitu dulu aja. Mungkin seperti biasa jangan lupa klik like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan, thank you for watching and peace out.